Tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyi lagu Segala Pancasila. Jadi mengulas boleh. Nyanyi yang semangat ya. Satu, dua, tiga. Pancasila, akulah pendukungmu. Arya proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nanti semua semuanya. Jadi, siapa yang tidak masuk hari ini? Yang tidak masuk hari ini? Iya. Eri. Siapa lagi? Muhammad, ya. Semangat ya. Oh, terus belajar. Oke. Semua sehat? Ya. Sehat semua? Sekarang dulu. Kita akan mulai materi kita. Materi kita adalah konsisten beraya. Kalau minggu lalu kita belajar tentang yang namanya ekologi. Ya, minggu lalu kita belajar tentang ekologi beraya. Kemudian kalau misalnya kita belajar tentang ekosistem perairan, nah, masih ingat kalian apa itu ekosistem? Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan apa? Timbal balik antara organisme dalam suatu lingkungan. Jadi hubungan timbal balik antara organisme dalam suatu lingkungan. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita bicara ekosistem, menurut kalian hal-hal ada lagi yang menurut saya sangat merusak ekosistem ikan busuk. Kalau di sini kan ada kejadian beberapa bulan lalu itu ada ikan yang mati loh, ikan yang mati di hutan mangrove. Kira-kira itu kenapa? Itu apa? Dari jaring yang dibuang. Jadi orang yang pakai jaring terus mereka tangkap ikan, tapi ikan besarnya saja diambil dulu, organisasinya dibuang. Atau ada indikasi lain, misalnya tercemarnya laut kita oleh limbah perusahaan. Ada tidak indikasi kayak gitu sampai menimbulkan ikan mati? Ada tidak? Menurut kalian ada tidak? Ada daerah khusus ya, daerah khusus yang PT Freeport sudah sediakan untuk tempat pembuangan limbah, ya. Dan untuk PT Freeport dia sudah punya kualifikasi sehingga limbah yang dibuang itu tidak mencemari lingkungan. Kemudian lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis interaksi yang terjadi antara komponen ekosistem. Kemarin kalau kita sudah belajar dalam ekosistem ada komponen apa saja? Ada dua itu,
Ada dua komponen dalam ekosistem. Apa itu? Yang kemarin ada dua itu abiotik dan biotik. Ada dua kemarin komponen dalam ekosistem loh. Ada yang biotik dan ada yang abiotik. Nah, sekarang yang kedua, setelah kalian mengetahui kemarin, kalian harus menganalisis interaksi apa yang terjadi. Ya, kemarin kalian sudah tahu ada dua komponen, biotik dan abiotik. Nah, sekarang kalian harus menganalisis ada tidak interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan satuan makhluk hidup dari yang kecil sampai yang besar. Kemarin yang guru kasih saksikan gambar itu ada pengembangan lima. Nah, misalnya apa yang kamu lakukan? Apa itu? Apa yang kau lakukan ketika kau lihat orang di bawah kita? Apa yang kau lakukan? Bawah kita sudah tangkap bahwa kita sudah lakukan. Kalau di Komako kan ada tempat pelaporan tuh, KPLT tuh. Kalau kalian lihat berarti yang kalian lakukan adalah kalian apa tadi? Tidak mungkin nih orang satu botol ini melawan sendiri, gitu. Tadi itu ada polisi air juga tuh melapor. Nah kalau misalnya ini nih yang terjadi yang di Timika beberapa bulan lalu, banyak ikan yang mati yang mengampari di atas air, ya tuh sampai beritanya muncul. Kalau kalian temukan orang yang pakai bukan harimau begini terus mereka ambil ikan besar saja, terus ikan itu apa yang terjadi? Apa tidak tahu? Harus kita melapor. Selama kalian bisa melapor, ya, selama kalian bisa melakukan hal yang baik untuk menjaga kelestarian ekosistem kita, ya. Karena kalau kita tidak lakukan, besok-besok anak kita tidak akan menikmati apa yang ada di rumah. Ya toh? Ya, lanjut. Berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ada penilaian yang harus diulang. Ya, yang pertama, nah, bagaimana bertakwa berakhlak mulia. Nah, kita sudah lakukan. Kita sudah doa, gitu. Kita sudah doa untuk memulai pembelajaran kita. Nah, kemudian gotong royong. Gotong royong ini kerjasama kalian. Ya, kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok, kerjasama dalam berdiskusi. Ya. Jadi bukan hanya Abdul saja, bukan hanya Claudia saja, ya, bukan hanya Purbanus saja atau Bagus, tapi semua. Ya, gotong royong, kerjasama dalam gotong royong berarti. Kemudian bernalar kritis. Kalian harus memikirkan hal-hal yang kritis. Kalian harus memecahkan masalah. Kira-kira jalan keluarnya gimana? Gitu. Jadi bukan hanya datang dulu, dengar, kemudian pulang. Ya, tapi kalian punya memecahkan masalah. Sehingga kalian bisa mengatasi yang terjadi ini. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan berkaitan dengan apa yang kalian kerjakan, aktivitas tidak, kalian kerjakan tidak, kemudian dia berani dan tidak. Anak-anak juga pasti main itu, ya toh, jangan kalian berpikir kalian punya masa depan loh, benar tidak? Jangan punya masa depan yang bagus, ya toh, tapi kalian harus belajar. Videonya hanya 1 menit. Ya. Nah, ini yang sebab dari ini sebab dari semua kita. Nah,
Kita lihat pembukaan dari tadinya warna-warni loh, lihat loh, ini bisa berubah ini jadi garam mati nanti kalau kita pertama kita ambil terus kita taruh di kandungan kita jadi ini loh. Nah, kalau kalian sudah lihat kayak tadi tindakan yang harus kalian lakukan jika mendapati hal kayak tadi, terumbu karangnya rusak akibat pengeboman ikan. Yang kalian lakukan apa? Kalian sudah tidak lihat lagi orang bom ikan, ya? Tapi sudah dampaknya tadi. Ya, dampaknya tadi. Kira-kira dampaknya apa? Fungsi terumbu karang menurut kalian apa? Fungsi terumbu karang sebagai rumahnya ikan, yaitu tempat berlindungnya ikan, tempat pemijahan ikan. Kalau sudah begini, ya, kalau dia sudah terjadi kata sudah mati karangnya, yang kita lakukan adalah kita melakukan apa? Iya, melestarikannya dengan cara ketika melakukan konservasi. Kalau kita lihat ada orang yang sekarang menanam kembali, ya, terumbu karang, tapi butuh waktu lama. Tidak mungkin kita tanam hari ini seperti kita tanam bunga, ya, tiba-tiba langsung tumbuh semua. Tapi dia butuh waktu. Dia butuh waktu sehingga dia dapat tumbuh lagi. Ya, jadi tidak instan ya. Kalau kalian sudah tahu itu rusak dan tidak mudah untuk memperbaiki alam kita, ekosistem laut kita, ekosistem sungai kita, nah, mulai dari saat ini kalian harus melestarikan, ya, dan harus melakukan konservasi untuk terumbu karang. Kalau misalnya laut kita bagus, terumbu karangnya hidup, pasti bisa jadi apa? Kalau terumbu karang di Timika ini bagus sekali, banyak ikan, berarti di Timika bisa jadi apa? Tempat wisata, benar. Timika bisa jadi tempat wisata, gitu. Bukan hanya kita berwisata ke Kuala Kencana, di pohon-pohon, tapi kita bisa di laut. Kita bisa snorkeling, bisa diving, gitu. Itu juga bisa mendatangkan apa? Kalau kita tadi dibilang kalau jadi tempat wisata berarti dia bisa mendatangkan apa untuk kita? Kalau orang banyak datang di Timika berarti uang toh. Kita dapat uang toh. Apalagi kalau kalian yang bilang perikanan tuh bisa menjadi baik misalnya. Berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi dengan materi yang akan berurusan. Yang akan berurusan. Kita bagi dua kelompok saja. Ya, sarannya apa? Sarannya kalau mau sepertinya dulu tenang-tenang terus suaranya lebih satu. Oke, ya. Nah, dengar, jadi lakukan ya. Oke, sekarang silakan maju. Ayo. Dari kelompok satu ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ada tidak? Tidak ada. Nah, kalau gitu untungnya berarti menang.
tadi kalian sudah bisa mengerjakan guru kasih di dapur. Dan kalian sudah mengerjakannya cukup baik. Ya? Sudah mengerjakannya cukup baik. Hanya saja yang guru minta itu yang ada berkaitan dengan air sungai, air payau, dan air laut. Jadi semua yang terjadi di situ kalian harus tulis. Ya? Yang terjadi, misalnya tadi dibilang ada simbiosis yang terjadi di air tawar apa, air laut apa, air payau apa. Ya, misalnya di situ juga ada terjadi jaring-jaring makanan. Ya? Nah, di situ juga kalian harus tulis. Ya? Di air tawar apa, di air payau apa, di air laut apa. Nah, sekarang kita lihat. Ya, ini ekosistem memiliki suatu arti saling. Menurut kalian menyenangkan tidak? Menyenangkan ya? Berarti apa yang kalian rasakan ini? Pilih emotikonnya. Apa itu? Love. Kalian pilih love? Abdul mau pilih apa love? Love ya? Love. Ya love? Nah berarti menyenangkan. Kemudian kita akan tutup dengan evaluasi untuk bagaimana kalian memahami materi yang dikasih hari ini. Ya. Ya. Belum. Ya. Yang bahan aja kalian pegang saja. Kalian. Materi kalian sekarang ini kok dengan dua toh. Kita akan mengakhiri pembelajaran tadi saat ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan akhir dari pembelajaran kita?